Halo guys, ketemu lagi dengan saya Joe Tanaka si anak kos yang hari ini saya persiapan mau masak daun kelor yang tadi udah udah dibeli dari pasar Kembang Surabaya ya. Dan hari ini kita masak daun kelor sayur bening pakai kunci. Sementara kita persiapan dulu untuk ini daun kelornya ya. Kita harus pisahkan antara daun dan batangnya. Ya, oke. Mari. Nah, ini daun kelornya guys. Ini tuh harus dipisahkan antara batang sama daunnya. Jadi diginiin aja. Nah, kan? Karena batangnya ini alot ya kalau ikut dimasak. Jadi nggak bagus. Makanya kita ambil daunnya doang. Ini tadi lumayan muda-muda sih. Satu ikat segini itu Rp5.000. Tadi sempat rebutan juga karena emang banyak yang suka sih yang namanya daun kelor. Ini tuh sangat bagus untuk kesehatan kita. Dan kalau untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, daun kelor ini juga bisa untuk merangsang air susu ibu alias ASI biar bisa keluar gitu ya. Makanya biasanya yang ibu-ibu menyusui itu nyari daun kelor buat dimasak ataupun dibuat kayak semacam kulup gitu ya, kulupan kalau kita ngomong. Tapi ada juga sih yang bilang kalau misalkan kita pakai susu atau pakai ya semacam ilmu-ilmu kayak gitu tuh nggak boleh makan daun kelor katanya. Nanti susunya katanya mau bisa rontok gitu ya. Tapi nggak tahu sih benar nggaknya. Soalnya aku juga nggak pakai susuk. Makanya aman aja ya. Kalau cerita orang, itu selain daun kelor juga bisa pisang emas, itu yang nggak boleh dimakan buat orang-orang yang pakai susuk. Nggak tahu sih sebenarnya susuk itu tujuannya untuk apa, terus kemudian bisa bikin apa. Ya mungkin yang tahu adalah mereka-mereka yang pakai ya. Kalau yang nggak pakai juga nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang berminat pakai susuk. Kalau saya susuk itu suka kalau misalkan habis beli sesuatu uangnya sisa, nah itu namanya susu. Beda lagi kalau misalkan teman-teman ini ada teman-teman aku dia manggil omnya panggilnya susu juga. Susu, susu sama susuk ya. Ya mirip-mirip lah ya. Oke, nah untuk masak daun kelor sendiri, bumbunya itu nanti nggak banyak ya guys. Kita udah siapkan untuk kuncinya. Ini dia kuncinya. Terus kemudian kita juga siapkan ini adalah bawang merah. Jadi bumbunya itu cuma bawang merah sama kunci. Terus kemudian nanti dikasih garam sama gula. Udah itu doang. Enak kan? Nah makanya kalau misalkan teman-teman yang mau ngikutin atau mau nyoba resepnya nanti boleh ya. Gampang banget disiapkan, yaitu bawang merah, kemudian kunci dan gula sama garam. Pelan-pelan sambil kita cerita ya. Ini kita lagi misahin antara daun dan batang si daun kelor ini. Ngomong-ngomong soal daun kelor, aku tuh pernah ikutan giveaway parfum gitu ya di tokonya Kak Habs. Waktu itu pertanyaannya adalah salah satu sayuran yang sering dimasak sama pemilik toko atau Kak Habs owner tokonya dan rasanya enak. Nah ternyata jawabannya adalah kelor merah. Tapi kalau yang ini kelor hijau ya. Bukan kolor hijau, tapi kelor hijau. Dan kalau mungkin teman-teman ada yang belum pernah makan yang namanya sayur kelor, nanti boleh ya. Kalau mau main-main ke sini aku bagi-bagi. Ini kita buka ikat yang kedua ya. Karena hari ini kita beli 2 ikat. Sebenarnya ini 1 ikat udah lumayan banyak segini, tapi nanti kalau misalnya dibuat sayur ya jadi sedikit. Apalagi kan aku orangnya itu penyuka sayur. Jadi aku tuh kayak kambing kalau sama sayur tuh suka banget. Bahkan kemarin pas waktu kan sempet kan suspek COVID. Nah itu aku makannya 1 minggu itu full buah dan sayur tanpa makan nasi. Karena
nggak tahu kalau lihat nasi itu, lihat nasi, lihat lauk kayak gitu tuh bawaannya mau muntah mulu gitu ya, mual gitu kan. Dan kebetulan karena aku penyuka sayur, aku 1 minggu itu full makannya buah dan sayur doang. Nah, dan itu bikin aku diare. Mungkin kurang serat kali ya. Seratnya pasti banyak sih, cuma ya karena nggak ada karbonya kali ya, karena kan cuma sayur sama buah doang. Tuh. Nah, kita kayaknya hari ini akan memasak semuanya. Daun kelor ini sempat berebut tadi ya sama ibu-ibu di pasar, karena memang banyak yang suka. Sampai akhirnya si ibu-ibunya, karena dia kan datang terakhir, dia ngalah. Jadi sama penjualnya dijanjiin besok pesen berapa gitu. Saya tadi pesen 2 ikat juga. Gampang sih sebenarnya cara misahin batangnya, itu tinggal ditarik doang kayak gini. Oh iya, teman-teman punya cerita apa? Nanti kalau misalkan teman-teman punya cerita boleh ya share di komen. Terus belanja kita kan hari ini kita belanja 100.000 nih. 100.000 kalau teman-teman tuh belanja dapat apa aja dan itu bisa digunakan untuk berapa lama. Terutama ini cerita buat teman-teman yang kos kayak saya ya. Jo Tanakasi, anak kosan. Udah berapa lama ya aku jadi anak kos tuh? 12 tahun kali ya. 12 tahun jadi anak kos. Aduh. Sekalian ini ya teman-teman, sambil kita ingetin teman-teman semuanya agar tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban keganasan COVID, karena kita juga nggak tahu sih bagaimana ketahanan tubuh kita. Kayak aku kemarin, aku ngerasa I'm fine, aku sehat, aku kuat gitu ya. Ternyata kena juga. Suspek ya. Nanti kapan-kapan aku ceritain dari awal ya, gimana awal mulanya terkena atau disambangi yang namanya Mr. Covid ya. Mr. Covid tuh kayaknya jahat banget ya, dia kayak setan. Kagak kelihatan tapi jahat ya. Makanya kita harus hati-hati, jaga diri. Kalau nggak penting, kalau nggak ada keperluan yang penting banget, mendingan di rumah aja, jangan kemana-mana gitu ya. Terus yang paling penting juga kalau misalkan keluar itu wajib pakai masker dan jangan bikin kerumunan, gerombol-gerombol kayak gitu. Biar tetap aman gitu kan ya. Maskernya juga kalau bisa harus masker yang standar ya. Kalau perlu dipakainya double biar lebih aman. Oke. Kita lanjutin dulu ya untuk proses pemisahan batang dan daun kelor. Nah guys, ini tadi untuk 2 ikatnya jadinya segini, dan ini kita tambahin ada daun kemangi. Nah, biar lebih seger ya. Tapi daun kemanginya nggak usah banyak-banyak karena ini memang hanya untuk campuran aja ya. Sip, sekarang saatnya kita untuk membersihkan yang namanya kunci. Nah, ini adalah kunci, bukan kunci Inggris ya. Apalagi kunci jawaban, bukan ya. Ini kita harus kupas dulu biar bersih. Terus nanti selain kita kupas kunci, kita juga akan persiapkan bawang merahnya. Bawang merahnya tadi udah dikupas duluan. Nah, oke, kupasnya nggak perlu tebel-tebel ya, yang penting kulitnya hilang, terus kemudian bersih, karena nanti kita juga masih akan nyuci juga. Nah gini, kunci, kalau mungkin diantara teman-teman ada yang belum tahu namanya kunci, ini warnanya itu dalamnya kuning gini ya guys. Nah, terus aromanya
seger. Jangan sampai ketukar sama kencur, terus kemudian atau ketukar sama kunyit gitu. Kalau yang paling mudah dihafalin sih kalau bumbu-bumbu gini sih kunyit. Ya. Oh ya, nanti pakai lengkuas enggak? Kalau nggak pakai ya. Kalau masak kunci nggak pakai lengkuas katanya. Oke, jadi bener-bener bumbunya itu cuma kunci sama bawang merah ya. Kunci surga. Ini kunci perut, namanya bukan kunci surga. Oke. Nah, kita lanjutin prosesnya ini dulu ya. Nah guys, ini sekarang kita lagi masak airnya. Ini kita tinggal nunggu sampai dia itu mendidih, blekutuk gitu ya. Kita tutup biar lebih cepat. Nah, sementara kita menunggu airnya sampai mendidih, ini untuk daun kelornya tadi udah kita cuci. Terus kemudian kita akan mempersiapkan bumbunya, yaitu ada kunci dan juga bawang merah. Nanti kuncinya kita geprek, bawang merahnya akan kita iris-iris. Dan ini adalah ada tomat, cabai, bawang merah, bawang putih. Ini yang kita gunakan untuk persiapan nanti kita bikin sambelnya ya. Oke, kita geprek-geprek dulu untuk kuncinya. Kita geprek dulu untuk ininya ya guys, untuk apa namanya, kuncinya. Nah ini kita geprek semuanya sambil kita nunggu airnya mendidih. Itu airnya sebenarnya udah hampir mendidih tuh, tapi nggak apa-apa. Kita geprek semuanya. Ada yang jatuh. Kita sisihkan. Terus kemudian untuk bawang merahnya kita iris-iris. Kita iris satu persatu. Irisannya ada yang gede, ada yang tipis. Gak konsisten namanya ya. It's okay. Tuh. Oh iya, untuk airnya tadi kita bikin agak banyak karena sekalian kita mau buat untuk tahu, biar tahunya itu nggak basi. Jadi kalau kita habis beli tahu dari pasar, itu sebaiknya segera kita cuci, terus kemudian kita cucinya pakai air yang mendidih biar bersih ya. Habis itu baru kita simpan di kulkas. Oke, tinggal dikit lagi nih bawang merahnya. Kita iris-iris sampai habis. Oke, tinggal 3 lagi nih. Nggak tahu nanti jadinya gimana rasanya ya, karena ini pertama kali kita masak yang namanya daun kelor. Oke. Nah guys, ini airnya udah mendidih. Pertama kali kita masukkan kuncinya ke dalam. Kunci kita masukkan semuanya. Terus kemudian kita masukkan bawang merahnya. Ya, kita masukin semuanya bawang merahnya. Ya kan, udah kunci, udah bawang merah. Terus kemudian
kita masukin untuk daun kelornya, sama tadi udah ada daun kemangi di dalamnya. Ini banyak banget guys. Ush. Kalau misalkan memang nggak apa namanya, kalau misalkan memang nanti kebanyakan ya jangan dimasak semua. Kurang nggak ya? Oke, kita tambah dikit lagi ya. Tuh, biar nanti puas makan sayurnya. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kita aduk-aduk. Nah, cantik banget ya, warnanya hijau. Nah, ini udah mulai layu. Kalau udah mulai layu gini, segera kita tambahkan gula sama garam. Gulanya nggak perlu banyak-banyak ya, 1 sendok gini. Kita tambahin gulanya. Oke, tambahin dikit lagi dah, biar manis kayak aku gitu. Terus kemudian setelah gula kita tambahkan garam. Garamnya juga nggak usah banyak-banyak ya, nanti asin. Segini ya. Oke, terus kemudian kita aduk-aduk lagi. Oh iya, untuk masak sayur kelor ini nggak usah lama-lama ya guys, karena dia itu gampang layu, gampang mateng. Oke, ini apinya kita kecilin. Kita rasa dulu kali ya, perlu ditambah garam, gula atau bagaimana. Nah, ini tadi karena kurang asin, kita tambah garam lagi ya. Nah, ini kayaknya udah pas deh. Oke. Ini sayur-sayurnya juga udah mateng, udah hijau, udah layu gini. Kita lihat dulu sayurnya ya, udah empuk atau belum. Kalau misalnya udah, ya berarti udah mateng. Masih keras, jadi kita nunggu dulu ya. Apinya kita tambahin dikit. Tapi kalau masak gini tuh jangan sampai ini ya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai terlalu mateng. Maksudnya overcook, karena nanti kandungan gizinya hilang lagi ya. Coba kita rasakan dulu lagi. Semoga udah pas ya guys. Udah kok, enak banget kayaknya nih. Oke, kita tinggal nunggu untuk sayurnya ini dia jadi lebih empuk. Kita testing lagi. Maklum lah ya, karena ini baru pertama kali masak daun kelor. Nah, ini kayaknya udah matang. Kita matikan apinya dan kita persiapan buat sambal ya.